We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bu Faya. Ini kita mau mengulas tentang Ayahanda Raden Ajeng Kartini. Ini kehormatan sekali untuk saya, karena pertama saya benar-benar menyentuh mungkin properti dari keluarga Kartini adalah tinggal di rumahnya R.A. Kardinah di Salatiga, yang sudah dibeli sama UKSW. Tahun 93, 94 itu saya tinggal di sana dan saya tersentuh sekali ya karena saya melihat kartu PLN itu R.A. Kardinah. Untuk saya itu history sekali untuk saya. Dan untuk saya kartu PLN itu juga satu sejarah yang mungkin tidak bisa terlupakan. Dan sekarang saya berhadapan langsung dengan keluarga besar dari Raden Ajeng Kartini. Nah, Bu, saya mau nanya, kok bisa di Semarang itu ceritanya bagaimana, Bu? Kita nggak usah ngomong tentang yang di atas-atas dulu, tapi di Semarang itu dulu tinggal di mana? Saya tinggal di Gajah Mada, Pak. Jalan Gajah Mada 105. Oke. Nah, terusnya saya lahir di situ, menikah juga di situ. Oh. Iya. Nah, itu rumahnya siapa, Bu? Rumahnya ayah saya, Pak. Rumahnya ayah. Iya. Oke. Nah, ayah dari Jepara? Yang dari Jepara ibu saya. Oh, ibu. Ya. Kebetulan namanya sama dengan Eyang Ti, jadi namanya Raden Ayu Sukardina kalau ibu saya. Oh, oke. Berarti dari sisi ibu yang dari keluarga besar Kartini. Iya. Oke. Nah, dari ibu itu berarti kan diboyong dari Jepara ke Semarang. Semarang. Nah, bukan diboyong, Pak. Jadi ayahnya pindah ke Semarang. Jadi eyang saya putra pertama dari Eyang Sosroningrat, Eyang Buyut Sosroningrat. Jadi kakak tertua Raden Ajeng Kartini. Oh, oke. Wow. Di Semarang dulu tinggal di Pandanaran, Pak. Oh, Pandanaran. Pandanaran atau Randusari tepatnya ya, Pak. Randusari. Iya, di Randusari. Beliau sebagai jaksa waktu itu. Oh, wow. Nah, Bu, berarti Eyang pada waktu itu dari Jepara pindah ke Semarang? Iya, pindah ke Semarang. Kemudian melahirkan 5 putra di Semarang. Kemudian beliau itu punya punya saudara di Batu. Ayah saya dulu sekolahnya kan di Nias, Pak. Di Nias. Kemudian pas liburan ke sana ketemu dengan ibu saya. Jadi ketemunya di Batu. Oh, gitu. Kemudian dia menikahkan Eyang. Waktu itu memang makamnya terpisah sendiri, bukan di Kudus, Pak. Bukan bersama dengan Eyang Sosroningrat. Karena waktu itu masih pengungsian ya, Pak. Jadi lewat di dalam sehingga makamnya di Jombang.
memang terpisah sendiri dari saudara-saudaranya. Jadi ayahnya ibu ini makamnya terpisah sendiri. Eyang, Pak. Eyang, oke, Ya, eyang. jadi kakak tertua Ibu Kartini. Oke, oke. Nah, ibu sendiri pernah melihat eyang? Belum, Pak, karena meninggalnya saat saya belum lahir, Pak. Oke, oke. 1955 meninggalnya. Oke. Nah, dari Ibu Bu Faya dengan sepupu-sepupu ini masih ada hubungannya erat, Bu? Masih, Pak. Kami masih sering kontak. Dengan satu eyang ya, Pak, ya, dalam satu eyang. Ya, satu eyang. Kalau dari adik-adiknya eyang sudah jarang. Jarang. Ya, berpisah-pisah sudah ya, Pak. Oke. Berarti saya tegaskan lagi ya, Bu ya. Ini soalnya pakai imajinasi. Berarti eyangnya Bu Faya ini adalah kakeknya Raden Ajeng Kartini. Kakak, oh iya, kakaknya Raden Ajeng Kartini. Oke. Nah, Bu, apakah Ibu sering diceritakan oleh ayah atau ibu tentang keluarga besarnya? Sering, Pak. Jadi yang menceritakan itu yang ngasuh kami, Pak. Jadi Eyang Buyut ini, Eyang Buyut yang Bupati Jepara dari tahun 1880 sampai dengan 1904. Jadi penuh keunikan, Pak. Jadi yang ngasuh kami ini ayahnya dulu Pak, seperti asisten pribadinya di Kabupaten Jepara. Jadi menceritakan uniknya beliau, Pak. Apa, Bu, yang jelas itu senang tirakat, Pak. Nah, itu yang saya tertarik dan saya jalani sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya dia kekeluargaan, Pak. Hanya Garwo Patni ini keras, Pak. Jadi makanya selalu bertentangan saat mendidik Ibu Kartini. Kalau ayahnya membolehkan, ibunya tidak membolehkan, jadi sering seperti itu. Dan satu hal, ibunya selalu bilang bahwa saya dapat ayah kamu itu bukan dasar cinta, tapi keharusan. Bahwa kalau hendak menjadi seorang Raden Ayu, jadi harus lewat pingitan dan harus selalu sendiko dawuh. Sepertinya harus menikah dengan bupati begitu, Pak. Oh, oke. Nah, Bu, tirakatnya apa, Bu? Tirakatnya banyak, Pak. Jadi seperti segala macam puasa itu dijalankan. Kalau kita ya Senin Kamis gitu. Kalau beliau itu ada Pati Geni. Jadi Pati Geni itu di dalam kegelapan, Pak. Kemudian namanya kalau mereka nyebutnya tuh ngebleng, jadi puasa berturut-turut. Jadi sedemikian mereka itu tirakatnya tinggi sekali. Bupati artinya itu raja. Bupati itu bahasa Sanskerta yang artinya raja ya. Berarti kan beliau dulu seorang ya raja di satu daerah. Nah, apakah ada keturunan dari keraton-keraton lain, Bu? Atau memang hanya di Pantura saja? Maksudnya, Pak? Di atasnya? Oh, ada, Pak. Oke. Ya, mereka kan ada jadi mulai dari Brebes, Pemalang, kemudian Ngawi. Nah, itu adiknya Eyang yang kedua, itu yang namanya Raden Mas Busono, Sosro Busono, setelah dewasa menjadi Sosro Busono itu Bupati Ngawi, Pak. Ya.
Jadi Bupati Ngawi. Oh, bukan. Kalau kalau Eyang itu Condronegoro, Pak, ya, ininya. Itu bukan, sepertinya tidak ada kaitannya dengan keraton, Pak. Jadi memang Condronegoro itu dari Brawijaya ya, Pak. Brawijaya 5. Kalau kita tarik ke atas itu dari Brawijaya 5. Jadi tidak pernah di Keraton Jogja ataupun Solo. Iya, Pengetahuan gitu. cabangnya lain Bu kalau Iya, Pantura. perannya lain. Oke. Oh, amazing. Wow. Nah, pengasuh-pengasuh Ibu ini berarti diambil dari Jepara, ya, Bu? Iya, mereka tidak semuanya tinggal di Jepara, Pak. Di Kudus juga sebagian, karena, ayahnya Eyang Buyut itu kan Bupati Kudus, Pak, dengan gelar Oh. Condronegoro ketiga. Nah, Bu, ini menarik sekali. Dari bupati, apakah sebetulnya ya kita nggak melihat silsilah keraton ya Bu, tetapi kita melihat yang Pantura. Pantura ini kan spesial ini Bu. Orang Pantura dengan orang selatan ini kan cukup berbeda ya. Nah, apakah silsilah itu masih dilanjutkan Bu? Masih, Pak. Masih. Itu Oh, iya. wow, wow. Jadi, tapi ya beda ya, Pak. Generasi sekarang, generasi anak saya aja sudah, eee, apa sih itu, gitu ya. Padahal kalau untuk saya itu penting sekali, Pak. Jadi buku silsilah, ini loh, ini silsilahnya, papa, ini mama ya. Mereka mungkin belum menganggap penting ya. Nanti mungkin generasi anaknya mungkin, oh iya ya, ada silsilah itu. Jadi Oh, biar berarti ada runtutannya dari yang paling atas apa Bu? Brawijaya. setelah Brawijaya 5, Pak, kalau di atasnya Brawijaya 5, Enggak. Berarti dari Brawijaya 5 ke bawah nah, masih iya, ada. Oh, masih ada. wow, hebat ya. Di Condronegoro 1, 2, 3, dari Surabaya, Lamongan, kemudian Pati, Kudus, Pemalang, Brebes, Tegal, Brebes. Wow. Wah, ini kan menguasai Pantura berarti ya. Ini Surabaya, sampai iya. sampai ke Cirebon nggak, Bu? Sampai masuk Jawa Barat nggak, Enggak, Pak? Enggak ya? hanya sampai Tegal saja terakhir. Brebes, Oke. ya. Kan makamnya di Tegal Arum, Mbak. Itu ada makamnya Eyang Ti di sana, Eyang Sukardina. Oh, wow, wow. Amazing. Berarti stopnya sampai di Brebes ya, Bu ya? Iya. Wow. Nah, Bu, berarti kalau kita lihat dari Brebes balik ke Surabaya, itu satu keluarga, Bu, yang menguasai, Bu. Iya, betul, Pak. Betul kan? Oke, oke. Wow, ini kalau diteruskan, wah, berarti saya ngobrol dengan pejabat ini, Bu, pejabat Pantura. Iya. Loh, Bu, kalau sekarang yang di Brebes gitu masih ada saudara, Bu? Nggak ada, Pak. Itu kan Tegal. sudah, ya itu kan sudah ini, beda ya, Pak. Kita Condronegoro 3 ke bawah itu sudah ini sekali ya, kemudian Condronegoro 4, 5, nah itu yang kita jarang jarang bertemu gitu. Oh, enggak, tapi kalau kita lihat eh, secara umum itu berarti masih ada saudara yang di Brebes, Tegal sampai Surabaya itu Iya, masih ada? masih Masih ada? ada, Pak, iya. Tapi karena Oke. nah, kontak kamu. Nah, dan kebanyakan kan sudah mungkin malah di Jakarta banyak. Jadi Oh, kita nggak pernah, Batavia tapi. ya Batavia. Iya. Ini ada Mas Anok ya, penguasa dari Surabaya ke Brebes, Tegal. Oh, loh, Mas Anok siapa? Teman atau? Nggak tahu saya, Pak. Oh, saya Nggak. juga nggak tahu nih, di grup saya nggak ada Mas Anok. Mhm. Oke, wow, lama-lama terbuka ini. Em, Bu,
kalau bisnis furniture-nya Raden Ajeng Kartini itu bisnis keluarga atau bisnisnya pribadi beliau? Eh, yang saya tahu, yang Kartini itu suka melukis. Dan lukisan itu oleh teman Belanda, siapa namanya, itu dia sarankan, loh kenapa ini nggak disuruh ngukir aja? Di Jepara kan banyak pengukir. Nah, terus untuk selanjutnya sepertinya yang tidak campur tangan lagi, hanya memberikan polanya, ini loh diukir. Gitu. Dan waktu itu memang para pengukir sedang jatuh ya, saat itu, pada zaman itu. Nah, dengan adanya pola itu mengangkat. Jadi sebenarnya bukan pribadi Eyang Kartini yang mengekspor keluar. Yang saya tahu justru batik. Beliau itu membatik beberapa dan karena support teman-teman Belandanya sehingga dibawa ke Leiden. Kakaknya kan kuliah di sana waktu itu. Yang Sosro Kartono itu kuliah di Leiden. Sehingga terkenal itu dan ada bukunya ya, Batik Kartini. Oh. Ya. Dan apakah ibu atau sepupu masih ada, masih punya? Apanya Pak? Punya apanya? Batiknya atau lukisannya atau Ada furniture-nya? batiknya Pak, ada batiknya. Saya sendiri juga ada satu tapi saya simpan. Oh, di Semarang itu, Bu? Ya, di Semarang, ya, di Semarang ada. Oh, kita harus ketemu di Semarang, Bu. Oke. Pak nggak tertarik, kenapa kok sampai Bupati Jepara dan mempunyai 2 Oh, istri? bentar, Bu. Sabar, Bu. Ini kan belum masuk. Setelah ayahnya, Pak. Ini kan belum masuk ke foto. Untung sesi berikutnya nggak ada orang. Ini bisa lama ini, Bu. Siap-siap kopi aja. Bu, yang selanjutnya adalah yang saya baca bahwa Eyang Kartini juga mengekspor, Bu. Menurut catatan-catatan orang Belanda, tapi ya saya nggak tahu kalau hanya dari gambaran Iya. saja. Ya. Nah, ini ada mamanya Bu Tia, amazing katanya. Nah, apakah dari generasi ibu dengan sepupu-sepupu ini kan berarti sudah menikahnya masih dengan orang-orang Jepara, Semarang atau Pantura, atau sudah ada yang menikah dengan orang luar pulau dan sebagainya, Bu? Oh, sudah membaur, Pak. Sudah membaur, oke. Ya. Nah, kalau naik ke atas lagi sudah membaur atau masih Ke atas lagi ya rata-rata ya sama-sama dari Jawa, Pak. Iya, oke, sama-sama dari Sama Jawa. saya juga dapat dari Trah Citrosoman seperti itu. Oke. Sorry Bu, Citra apa? Trah mana? Citrosoman. Itu daerah mana itu, Bu? Citrosoman juga Pantura, Pak. Oh, Pantura juga. Ya. Oh, wow. Nah, Bu, berarti dari Eyang Ibu itu masuk Republik berarti sudah tidak jadi penguasanya Pantura lagi ya, Bu? Iya. Betul. Kan Eyang kan sudah jadi jaksa, Ya, sudah membaur ya, Pak ya. sudah membaur ya. Oke. Tidak ada keharusan menjadi adipati atau patih di mana gitu. Sepertinya sudah Sudah hilang itu ya. ya. Nah, tetapi
kalau Ibu balik ke Jepara nih, apakah masih ada perkumpulan keluarga atau keluarga yang masih dikenal dengan akrab atau sudah tidak ada, sudah mencar semua? Di Semarang masih, Pak. Kami punya paguyuban Sosroningrat. Iya. Nah, kalau Jepara masih, Bu? Di Jepara sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Jepara. Oke. Dan generasi di atas saya semuanya sudah seto, Pak. Sudah nggak ada, jadi. Oh, Iya. wow. Oke, saya masuk ke foto ya, Bu ya. Oke, mungkin nanti agak mencar ini fotonya, tapi nggak apa-apa. Ibu punya foto semua ini original, Bu, berarti? Iya, Pak. Sebagian original. Ya. Dan itu turun-menurun, Mas? Iya. Ada yang mau simpan, ada yang enggak, Pak. Nah, itu mereka kalau butuh baru minta ke saya untuk foto-foto ini. Oh, oke. Nah, beliau ini siapa, Bu? Enggak. Ini ayahnya Ibu Kartini. Jadi eyang buyut saya, Pak. Ini Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dulu beliau Adipati di Mayong, Pak. Sudah menikah dengan Ibu Ngasirah, Ibu Mas Ajeng Ngasirah, putri Kiai Madura. Dari Madura yang mengajar agama di Teluk Awur. Kemudian sudah punya putra, Pak. Sudah punya putra 2. Ini yang buyut ditawarin gitu. Kalau kamu mau jadi bupati, kamu harus menikah dengan darah biru, dengan Ningrat. Sehingga beliau menikah dengan putri dari Adipati atau bupati dari Madura, yaitu Raden Ajeng Wurian. Kemudian beliau menikah, diangkatlah menjadi bupati di Jepara. Jadi mempunyai istri 2, Pak. Permaisuri dan Ampil. Tapi Ampil ini lebih dulu daripada yang Permaisuri. Oh, bisa begitu ya, Bu ya? Ya, itu sudah tatanannya seperti itu, Pak. Tatanannya. Ya, aturannya seperti itu. Dan silakan, Bu. Dan waktu itu dipenuhi, walaupun keterpaksaan katakan. Jadi, tapi dipenuhi. Jadi tatanan seperti itu dipenuhi oleh beliau, kemudian diangkat menjadi bupati. Oke. Nah, jadi beliau menjadi Bupati Jepara sampai Sedo. Iya, Pak. Oke. Oke. Nah, ini siapa, Bu? Ini Ibu Mas Ajeng Ngasirah, Pak. Jadi istri pertama beliau, tapi menjadi garwa Ampil. Oke. Karena aturan juga, jadi bisa menjadi demikian. Loh, Bu, apakah Bu Ngasirah ini, yang Ngasirah ini bukan dari darah biru berarti, Bu ya? Bukan, Pak. Bukan. Ayahnya seorang kiai dan ibunya Hajah Siti Aminah. Jadi Hajah pertama Pulau Jawa, Pak, saat itu, Pak. Wow. Dari Jepara. Waktu itu kan dari Madura terus ke Teluk Awur menjadi guru ngaji, menjadi ulama di Jepara. Nah, kalau ini siapa? Nah, ini permaisurinya, Pak. Patmi, Garwa Patmi. Oh. Nah, Bu, kalau Ibu lihat ke atas,
eh, Pantura itu suku Cina, suku Jawa itu jadi satu, Bu. Kalau di Pantura ya. Iya. Konghucu, Buddha, Islam itu jadi satu. Apakah ada yang dari keturunan Cina, Bu? Ada, Pak. Oh, ada. Jadi menurut menurut ceritanya itu ada. Jadi namanya kita nyebutnya Putri Cempo ya, Pak. Makanya sebagian dari kita ada sipit-sipit, ada yang agak kuning-kuning tuh. Karena memang ada keturunan Putri Cempo. Dari siapa, Bu? Putri Cempo ini menikah dengan siapa? Putri Cempo itu menikah dengan salah satu ini, Pak, salah satu dari Condronegoro, Pak. Oh, oke. Oke. Saya lanjut. Nah, ini beliau siapa? Ini Raden Mas Slamet Sudarsono. Ini eyang saya, Pak. Jadi ayah ibu saya. Ayahanda dari ibu saya. Anak pertama. Anak pertama. Oh. Nah, beliau menjadi jaksa, betul ya? Iya. Ya. Betul. Oke. Di Semarang. Dia sangat keras, Pak. Sangat keras. Yang tidak membolehkan Eyang Kartini keluar juga beliau. Oh. Loh, Bu, rumah saya sih belum pernah ke Jepara, belum ke rumah Kartini. Tetapi apakah peraturan-peraturan itu seperti peraturan di keraton, Bu? Maksudnya? Seperti nggak boleh keluar, harus dipingit, harus menikah dengan terah yang mana, dengan darah biru dan sebagainya. Ini peraturan baku seperti di keraton kan, Bu, berarti? Iya. Nah, itu sangat, Pak, sangat berlaku. Makanya seperti yang Kartini kan sebetulnya belum ingin menikah, dia akan banyak berkarya dulu, mengajar anak-anak sekitar di situ, dan ya terus akan berkarya. Ingin sekolah ke Belanda, Pak, sudah dapat beasiswa, tapi kan tidak dibolehkan berangkat juga. Nah, Kalau dipingit, iya dipingit, sangat Pak dipingit. Kalau Eyang Sosroningrat, bukan ya, Eyang Slamet ini pendidikan Belanda atau? Belanda, Pak. Oh, Belanda juga? Ya. Oh, wow. Berarti anak laki semua dikirim ke Belanda pada waktu itu? Oh, maksudnya di sekolah-sekolah Belanda, Pak. Oh, sekolahnya sekolah Belanda. Ya. Yang keluar hanya yang Sosrokartono, adiknya, yang kedua. Oke. Wow. Sebentar, ini ada pertanyaan rasanya. Mamanya Mbak Tia dan Mas Danda luar biasa. Kathy ini. Oh, iya. Apa Permaisuri itu bukan disebut Garwa Padmi? Iya. Disebut Garwa Padmi. Garwa Padmi. Oke. Nah, Bu, Eyang Slamet kan jaksa. Iya. Berarti memang betul kan, Bu? Berarti ada hukum-hukum di Indonesia yang mengadopsi hukum dari Belanda ya? Iya, Pak. Ibu udah pernah ketemu Eyang Slamet? Belum pernah. Belum pernah. Sudah meninggal juga sebelum saya lahir. Nah, kok tahu keras, Bu? Iya. Ceritanya bagaimana ini? Jadi kita di rumah itu ada 2 mbah-mbah kalau kita bilang. Dan yang satu ayahnya dulu ngeladosi Eyang Buyut. Nah, ini putranya kan bersama kita. Ya, kita manggilnya mbah juga karena sudah jauh di atas kita. Itu cerita banyak mengenai Eyang Buyut. Kalau yang satu itu Mbah Sah namanya, itu yang ngeladosi Eyang Kakung ini. Jadi mereka sambil cerita karena kita selalu dilarang, Pak. Seperti bicara keras,
menawi ngendikan ampun banter-banter gitu. Apa-apa nggak boleh, tertawa keras juga tidak boleh, Pak. Jadi ya, oh seperti itu ketatnya ya. Makanya kita sering bilang feodal sekali itu. Iya. Bu, tadi agak terlewat, tapi kita ke foto selanjutnya aja, Bu. Ini beliau siapa, Bu, yang paling kiri ini? Ini yang lenggah ini yang saya, yang suami. Sebentar. Suaranya menggema. Halo. Oke. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan dulu ini, Bu? Monggo. Yang lenggah yang sepuh ini yang Bupati Jepara, Pak, yang Sasraningrat. Yang ini ya. Oke. Lalu yang lenggah sebelah kanan itu yang selamat. Yang nggak dengar, Bu, suaranya. Selamat. Yang selamat. Mungkin mikrofonnya kesentuh apa-apa itu? Enggak ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Kemudian yang berdiri itu yang ditunjuk Bapak itu Eyang Sastrokartono. Oh, oke. Tidak menikah. Tidak menikah, yang sangat terkenal di. Beliau kan seperti penasehatnya Bung Karno, Pak. Sastrawan juga. Ya, sastrawan dan pernah ditahan juga, diasingkan ini. Makanya dengan sebutan Plungsu, Pangeran Plungsu itu karena menyepi dan menulis segala macam. Ya. Nah, kalau beliau, Bu? Yang satu ini Mas Adipati Aryo Sosrobusono, Bupati Ngawi. Oh, Bupati Ngawi. Yang selamat itu yang pertama, kemudian yang kedua yang Sosrokartono. Oke. Nikah yang ketiga yang Sosrobusono. Oke. Kemudian ini dan seterusnya. Nah, Bu, selain menjadi bupati, ya, apakah ada bisnis lain yang dijalankan oleh beliau, Bu? Atau hanya memang penguasa administrasi dan daerah saja? Hanya sebagai region aja, jadi penguasa wilayah ya, wilayah dan administrasi negara daerah. Dan beliau ini luar biasa, Pak. Jadi punya kelebihan yang luar biasa. Sebetulnya beliau ini senang merakyat sebenarnya ini, Eyang Buyut ini. Jadi sering kalau orang bilang jajah desa melangkori ya, Pak ya, keluar masuk gitu. Kemudian kalau ada daerah yang paceklik, beliau langsung membantu. Nah, ini kembali lagi cerita dari mbah-mbah itulah tadi. Kalau paceklik itu kan orang tidak bisa makan nasi ya, Pak. Beliau cukup dengan 1 batang padi, Pak. Terus meditasi dan sebagainya, terus pesan jangan dibuka dulu sebelum saya yang buka. Sudah. Beliau meditasi di kamarnya, kemudian pada jam tertentu beliau keluar, itu dandang besar itu dibuka sudah menjadi nasi. Oh. Tapi itu dandang besar itu di desa? Iya, jadi mereka begitu, Pak. Beliau ini senang menolong ke belusuan lah, Pak, kalau ya, istilah sekarang belusukan. Bu, saya dengar bahwa di Welahan tahu ya, Bu ya? Saya tahu. Ya. Welahan, Kudus, Pati itu kan satu area. Saya yakin bahwa Welahan itu juga salah satu
daerah kekuasaan beliau. Nah, banyak cerita di Welahan itu ada satu kelenteng, Bu. Iya. Ya, yang di mana Eyang Kartini minta obat di Welahan itu. Tetapi banyak cerita bahwa petani-petani di sana, petani-petani di Welahan itu kalau mau menanam padi, mau harvest itu apa? Panen itu tanya ke kelenteng, Bu. Ya. Ini suatu hal yang sampai sekarang masih dilakukan. Sampai kemarin, sampai Tuban segala itu, saya masih melihat banyak Muslim yang tanya kepada kelenteng. Nah, apakah tradisi ini pernah didengar, Bu? Kalau cerita Kartini minta obat di kelenteng itu sangat terkenal sekali. Tetapi dari Eyang atau Eyang Buyut, apakah ada tradisi atau cerita-cerita begini? Saya pikir itu masuk akal ya Pak, karena dulu kan beliau lahir di Mayong Pak. Mayong dengan Welahan itu dekat sekali Pak, menempel bahkan itu desa itu. Jadi mungkin kalau masalah obat atau apa, mungkin kemungkinan besar ke sana karena di tempat keluarga besar saya itu semua tidak melarang. Jadi maksudnya seperti kita Muslim nggak boleh ke sana, nggak boleh ke kelenteng, tidak boleh ke gereja, tidak ada aturan seperti itu. Jadi saya yakin bahwa yang Kartini itu begitu, mungkin juga. Loh, itu memang ada ceritanya Eyang Kartini, tapi eyang-eyang lain atau di tradisi keluarga, apakah ada cerita seperti itu juga? Mungkin Pak, saya bilang mungkin karena mereka tidak memberi batasan atau aturan ketat bahwa kamu tidak boleh ke kelenteng, kamu tidak boleh ke gereja, tidak ada seperti itu Pak. Jadi saya yakin tentunya juga dari atas-atas saya juga begitu Pak. Ya. Soalnya Pantura itu sangat-sangat bersatu, Bu. Iya. Iya, Cina Jawa sangat bersatu sekali. Bapak pernah ke kelenteng di situ, Pak? Pernah, Bu. Tapi sebelum saya ke kelenteng di Welahan itu, saya membaca cerita Kartini bahwa beliau kan sakit sampai akhirnya dikasih obat dari kelenteng Welahan itu. Nah, tetapi saya pengen tahu apakah di tradisi keluarga atau di cerita Eyang Buyut kan katanya mempunyai kemampuan spiritual itu. Ya, apakah ada cerita yang ada hubungannya dengan kelenteng gitu? Ada Pak, karena kan di atas saya, yaitu tadi yang saya bilang Pak, bahwa ada yang menikah dengan Putri Tempo. Tentunya mereka juga tidak istilahnya seperti melarang kita masuk kelenteng. Saya pun senang loh Pak masuk kelenteng. Di Sampokong Semarang, di Matugong. Iya. Tertarik Pak dengan tempat. Ini ada Jos Wibisono, Pak Jos Wibisono. Itu tepat kalau disebut hukum Indonesia berdasarkan hukum Belanda. Hukum di Indonesia berdasarkan kolonialisme, masyarakat dibagi berdasarkan ras Eropa, ras Timur asing, dan ras inlander. Di Belanda tidak ada pembagian berdasarkan ras begitu. Oke. Nah, selanjutnya ya Bu ya. Beliau siapa Bu? Ini yang Pak, yang Sukardina. Oh, oke. Ya. Nah, beliau bagaimana ceritanya Bu yang
Ibu tahu? Beliau menikah dengan seorang adipati Tegal, kemudian di sana beliau sangat sangat berperan ya, untuk mendirikan rumah sakit, kemudian membantu orang yang sakit tidak ada dana, waktu itu kan memang begitu ya Pak, orang sakit didiamkan di rumah. Tapi eyang ini, ya itu tadi Pak, suka belusukan. Jadi sehingga namanya diabadikan menjadi rumah sakit di Tegal. Nah setelah, Eyang Reksonegoro sedo, beliau ke Salatiga, sampai sedonya. Oke. Nah, Di Tegal, Tegal Arum, berdampingan sama yang Reksonegoro. oh gitu. Nah, Bu, berarti oh, yang mengurus rumah di Salatiga itu siapa, Bu? Yang mengurus itu dari keluarga Tegal sepertinya Pak, yang Oh, Angkatan Laut begitu. Terus waktu itu kita nggak ketemu lagi karena sudah pada meninggal. Juga tidak punya putra Pak. oh gitu. Nah, silakan Bu. Ini Eyang dengan putri-putrinya dan yang di pangku ini Eyang Mulyono Pak. Nah itu Eyang Mulyono dengan yang paling kecil lagi, yang Rawito yang kita nggak pernah hubungan Pak. Oh, sudah, tapi masih hidup. Oh enggak Pak, sudah sudah meninggal semua. Ini Oh, kan maksudnya nggak pernah hubungan dari keturunannya beliau. iya, sepertinya tidak ada yang tidak menikah, Pak. Jadi seperti Eyang Rawito ini tidak menikah, kemudian Eyang Mulyono menikah tapi tidak punya putra dan sebagainya. Kemudian mengembara kemana-mana terus nggak ketemu lagi. Oh, oh. Next, Bu. Nah, Nah, ini yang Kartini sedang membatik, Pak. hmm, Di Lasem banyak karyanya, Pak. Bapak pernah ke Lasem, Pak, ke Museum Batiknya itu? nggak pernah, Bu. Belum pernah. Besar sekali museumnya, Pak. Dan di situ memang Eyang yang pertama kali mengekspor batiknya itu untuk ketiga negeri istilahnya. Ke Belanda, ke Cina, dan ya Indonesia ya. Jadi tiga Iya, negeri. iya, iya. Oh. Oh. Saya tahu bahwa ada ukiran Jepara itu juga sampai ke Sri Lanka, Bu. Iya Pak. Karena dibawa Belanda ke Sri Lanka pada waktu itu. Jadi yang mendorong untuk lukisannya diwujudkan menjadi ukiran itu memang teman Belandanya, saya tapi lupa namanya Pak. Sehingga yang Kartini itu membawa ke pengukir seperti ini. Tapi awalnya mereka nggak berani. Tapi terus didorong terus. Nah, waktu itu mungkin ada yang nakut-nakutin, Pak, biar tidak maju mereka. Oh, ya, 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 ya. Yang Kartini ini bilang, sudah kerjakan saja, sayang nanggung. Terus beliau mau. Itu tukang-tukang itu mau ngerjakan ukiran. Loh, Bu, seingat saya agak lupa, yang Kartini punya putra, Bu. Punya satu, Pak. Aha. Masih masih ada keturunan. Ada. Oh, Jadi Eyang Kartini putranya satu, itu Om Susalit. Beliau TNI, Pak, Mayor Jenderal Susalit. Mempunyai putra satu juga, laki, dan mempunyai putra 5. dan Ada masih ada hubungan, Bu. masih, Pak. Kami masih kontak. Ya. Kalau tidak salah meninggalnya yang Kartini karena melahirkan, Bu. Iya, betul, Pak. Betul kan ya? Nah, yang mengasuh siapa, Bu, waktu itu? Yang mengasuh siapa, Pak? Anak Om Susalit berarti ya? Iya. Iya. Yang mengasuh kan ada ini, Pak. Di sana
putra-putra yang terdahulu kan juga ada, Pak. Jadi Eyang Joyo Diningrat itu kan memang sudah mempunyai istri, kemudian menikahi Eyang Kartini. Nah, ini yang Eyang Kartini nggak mau sebenarnya, seperti merasa merebut gitu. Tapi kembali lagi kan, kalau kamu ingin menjadi seorang Raden Ayu kan begitu, jadi harus patuh sama orang tua. Sehingga kesempatan sekolah di Belanda ya tidak dilepas, Pak. Padahal dia kepengen sekali, masih kepengen belajar Nah, banyak. Bu, dari tiga putri tersebut, mengapa kok Raden Ayu Kartini yang menonjol, Bu? Ya, beliau pertama tertua putri ya, Pak. Kemudian yang kedua paling berani sedikit melanggar-langgar tatanan. Seperti tidak boleh keluar, toh tetap keluar, bergaul dengan orang di luar kabupaten. Kemudian mengajar mereka dengan awalnya dengan huruf, menulis. Itu hanya yang Kartini yang berani. Kalau adik-adiknya kan ngikut aja, Pak. Oh gitu. Sangat tidak berani. Makanya karena aktif sekali, sehingga ayahnya kalau nimbali itu trinil, Pak. Jadi trinil seperti burung gitu, Pak, yang loncat-loncat. Nimbalikan nil gitu. Bu, Bupati sampai sekarang kantornya masih dipakai, Bu, di Jepara? Masih yang kan ada 2 sayap gitu, Pak. Yang satu menjadi museum, yang tengah itu tetap jadi kantor bupati dan sekaligus tempat tinggalnya. Oh, nah ini menarik sekali, Bu. Ini kan harusnya milik pribadi, Bu, ya? Bukan, Pak. Bukan. Kan rumah dinas ya, Pak, ya. Loh, kalau zaman dulu kan itu berarti rumah keluarga, Bu, karena bupati. Penguasa begitu ya, Pak. Ya kan, betul kan? Tapi tidak, sepertinya yang Buyut juga menggantikan yang sebelumnya juga di situ ya, Pak. Jadi Oke. bukan rumah pribadi. Oh, mungkin sudah ada campur tangan Belanda. Oke. Kapan ke museum yang baru, Pak? Harus dengan Ibu. Karena kalau saya di situ nggak tahan, Pak. Mengapa, Bu? Hawanya itu masih terasa di saat Eyang Buyut ngasirah itu tidak boleh ke dalam, dan itu sangat terasa. Dan kamarnya itu kasihan, Pak. Kamarnya kecil, hanya dengan tempat tidur yang sederhana. Itu kalau saya ke sana dengan kakak-kakak saya pasti apa ya, Pak, ya, ada sesuatu yang kita merasa jadi kasihan atau terharu. Masih ada perasaan itu ya? Masih, Pak, dan menurut yang tukang bersihkannya itu, beliau itu masih sering ada di situ, jadi mereka sering lihat. Tapi ya nggak apa-apa, jadi gitu. Mereka sudah biasa. Ini ada dari Pak Jos Wibisono. Kartini terkenal di seluruh dunia karena dia menulis. Ingat bukunya. Oke, habis kelar terus terang. Iya. Sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Terjemahan bahasa Indonesia banyak salahnya. Judul itu berarti bergulat dalam gelap demi mencapai terang, Bu, katanya. Iya. Oh. Bukan seperti orang menyalakan lampu ya, Pak. Uh. Gelap dinyalakan langsung terang gitu. Ini kan penuh perjuangan. Wah, ini saya harus interview Pak Jos Wibisono ini. Pak Jos di Belanda, Pak, di Utrecht. Oh. Wah, saya baru tahu loh artinya bergulat dalam gelap.
demi Iya. mencapai terang. Wow. Karena dia juga sangat mengidolakan Eyang Kartini, Pak. Jadi ya cari sampai yang sebenar-benarnya. Iya, iya, iya. Saya baca buku Kartini import semua buku. Hmm. Yang waktu itu bukunya Pram masih di Bredel di Indonesia soalnya. Jadi nggak bisa dapat. Sampai sekarang ya, Pak? Sudah ada kok sekarang Bu yang terjemahannya Pram ya. Oh, di Amsterdam, Pak, bukan di Utrecht. Oh, aku di Amsterdam. Oke, Ibu Ngasirah. Silakan Bu. Iya, ini Ibu Ngasirah, Pak. Sudah Ibu Ngasirah ini ayahnya kan kiai di Teluk Awur, dan Kiai Modiromo itu ayahnya itu sangat bersahabat dengan Kiai Soleh Darat, dan Kiai Soleh Darat itu berapa kali kan diundang ke Kabupaten Jepara untuk mengajar agama, dan Eyang Kartini lagi yang berani, Pak. Coba itu Pak Kiai tolong diterjemahkan dalam bahasa Jawa biar saudara-saudara saya semua tahu artinya. Gitu. Jadi memang. Dan kalau Eyang Ngasirah ini sepertinya kan dalam hidupnya selalu apa ya, Pak, korban perasaan tapi demi anak-anaknya. Anak-anaknya kan tidak boleh memanggil ibu, Pak. Oh, begitu. Memanggilnya Yu dan tinggalnya di belakang. Jadi eh, kalau saya lihat pribadi, saya dalam sendiri, saya lihat fotonya tuh saya nggak tega, Pak. Karena begitu pengorbanannya demi anak-anaknya dan demi pengabdiannya kepada suaminya. Tapi karena tatanan, jadi beliau yang menerima apa adanya. Saat suaminya memutuskan menikahi seorang putri seorang bangsawan, tidak boleh masuk, dan ke anaknya harus memanggilnya Ndoro. Tidak boleh nama Ndoro. Tapi syarat pernikahan Ibu Kartini kan ada 3 itu, Pak, syaratnya. Mau menikah asal 1, calon suaminya mau mendirikan sekolah. Kemudian yang kedua, ibu ini jangan dipanggil Yu, tapi ya ibu. Dan sebutannya adalah Mas Ajeng. Mas Ajeng Ngasirah. Kemudian harus tinggal di dalam, tidak boleh di belakang. Jadi persyaratannya baru beliau mau menikah. Bu, tentu saja banyak diceritakan atau dituliskan banyak yang Kartini sering membaca majalah dari buku dari Belanda dan sebagainya. Tetapi di dalam keluarga sendiri, apakah pernah diceritakan atau digosipkan atau nggak tahu bagaimana, siapa yang mengajari Eyang Kartini bisa sekokoh itu? Kan tidak mungkin kan hanya dari buku dan dari Eyang Sosrokartono. Oh, oke. Karena beliau satu-satunya yang mensupport supaya, kalau kamu kan sudah tidak boleh nih sekolah di Belanda, Pak. Kalau kamu menjelajahi dunia, kamu harus belajar banyak membaca dan sebagainya. Nah, oleh Eyang Sosrokartono dihubungkan dengan itu yang beberapa teman Belandanya.
Sebetulnya sebelum yang Sosrokartono ke Leiden itu mereka sudah kan karena Eyang kan jurnalis ya, seorang jurnalis, jadi sudah berhubungan dengan surat menyurat begitu. Selanjutnya Eyang Kartini dikenalkan dengan teman-temannya itu. Jadi kan jendelanya menjadi luas dengan adanya koresponden ini. Oke. Dari kakaknya berarti ya. Iya, dari kakaknya. Oke. Nah, monggo Bu. Ini mobilnya yang Sosrokartono Pak di Bandung. Beliau kan tinggalnya di Bandung sampai setonnya di sana. Jadi makanya bisa kenal dekat dengan Bung Karno karena di Bandung, dan Bung Karno juga pernah di Bandung, Pak. Sejak itu sering konsultasi macam-macam. Ini udah agak modern. Saya carikan yang agak kuno. Oke. Ini foto terkenal sekali, Bu ya. Iya. Ya, ini kan juga di buku. Iya. Saya ambil dari buku 3 serangkai, Pak. Oke. Ini yang Kardina, yang Kartini yang berdiri, kemudian yang Rukmini. Bu, kalau yang Rukmini ada keturunannya? Yang Rukmini ada, Pak. Tapi hanya 1 kakung, Pak. Itu pun kagungan putra juga 2 kembar tidak menikah. Ya. Sudah tidak ada lagi Pak kelanjutannya. Yang Kardina juga tidak kagungan putra. Ya, sudah tidak ada lagi berarti ya. Nah, ini fotonya. Ini yang Kartini, yang Lenggah, yang Rukmini yang kanan, yang Kardina yang berdiri. Nah, silakan Bu. Ini yang Ngasirah Pak, yang pakai mantel putih itu yang Ngasirah. Kemudian dengan Eyang Sumatri. Yang Sumatri ini siapa? Yang Sumatri ini garwannya yang Sosro Hadikusumo ya. Di sini kok nggak yang tinggal di Salatiga Pak. Terus kemudian di rumahnya Dokter Ani. Mereka berseberangan Pak, rumahnya dengan yang di itu. Wah, saya agak lupa. Saya tahu depannya itu sekolahan soalnya Bu. Saya agak miring gitu Pak, agak serong ke kanan gitu dari rumah itu. Ini Pak Jos Wibisono, ya Kartini kenal salah satu sahabat penanya Stella. Lewat majalah kaum perempuan, Kartini memasang iklan ingin berkenalan dengan seorang wanita modern Belanda, Stella. Ya, tulisan-tulisannya itu. Oke. Nah, yang 2 di bawah siapa Bu? Ini saya nggak tahu Pak siapa ini. Tahu. Apakah yang dari rumah atau? Nah, enggak Bu. Ini yang Bupati Rembang Pak, yang Joyo Diningrat, kemudian yang Kartini, yang 3 dari sana ini Pak, dari Rembang semua Pak. Yang berdiri itu yang Kartini dengan suaminya, Bupati Rembang. Bu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa kalau ke rumahnya masih terasa feelingnya, perasaannya yang entah mencekam, entah sedih, dan sebagainya. Tapi dilihat dari foto ini, fotonya apakah foto pernikahan ini, Bu? Sepertinya bukan ya Pak, bukan pernikahan. Oke. Tetapi kita kalau lihat raut wajahnya tidak ada satu kebahagiaan. Iya, betul Pak.
Kalau yang tengah ini kan Eyang Rukmini sepertinya, Pak. Saya nggak pangling. Di sana kan juga sudah ada beberapa istri ya, Pak. Jadi saya Ya, di sana udah ada beberapa istri. ya. Dan apakah foto ini refleks sekali dengan keadaan rumah pada kalau kita ke Jepara, Bu? Beda, Pak. Beda. Kalau di Rembang itu dengan di Jepara beda ya, Pak. Hanya kalau sekarang saya ke Museum Rembang, begitu pula ini Pak, ada rasa apa ya Pak, ada rasa sesuatu yang tidak nyaman atau menyedihkan di tempat kamar Eyang Kartini dan tempat tidur Eyang Kartini yang mana saat itu melahirkan juga di situ. Nggak tahu saya saya sama kakak-kakak saya pasti, aduh kok rasanya nggak enak ya, kita bisa apa gitu. Iya. Dan beliau meninggalnya juga terlalu muda ya, saya rasa ya. 25 tahun, Pak. Iya. Umur 17 atau berapa ya menikah? Oh, menikahnya 17. 17 kan ya, betul. Ini saya coba recall memori saya benar apa enggak dari bacaan-bacaan itu. Saya 17. Ini yang Rukmini. Oke. Kalau ini siapa, Bu? Ini yang Kardinah, yang kanan, yang Ti, kemudian yang tengah, yang Sumatri, yang kiri, yang Rukmini. Yang Sumatri itu yang Tengah, Pak. beliau Yang nomor 10, putri ke-10, Pak. oh, Jadi yang Sosroningrat itu, yang Buyut, itu kan kagungan putra putri 11 orang. Yang 3 dari Permaisuri, kemudian yang 8 nih dari Ibu Ngasirah. oke. Wow. Nah, dari 11 itu hanya 3 yang menonjol ya, Bu ya. Ya, betul. Istri Bupati Kendal kalau nggak salah, Pak. Kemudian selanjutnya udah nggak tahu lagi ceritanya. Mungkin di Kendal banyak ya, Pak, keturunannya, tapi kita nggak pernah berhubungan. Kalau Busono itu sampai sekarang kita masih berhubungan, Pak. Ada salah satu. Yang mana, Bu? Yang mana tadi suaranya? Yang Sosro Busono yang kedua, Pak. Putra kedua. Yang Bupati Ngawi, Pak. Itu ada buyutnya yang sekolahnya sama-sama saya, Pak. Mulai dari SD sampai sekarang kita masih suka bertemu lah, Pak. Ini Pak Joswi Bisono Sumatri menikah paling dulu dengan Bupati Cirebon. Kartini sedih sekali adiknya harus menikah. Oh. Iya, wow. Bu, teman-teman ada yang mau bertanya? Dari ratusan surat-surat Kartini apa itu ya itu kan ada di Belanda ya. Tapi apakah ada surat yang tertinggal di keluarga, Bu? Tidak ada, Pak. Yang ada rangkumannya yang itu satu buku, Pak. Nah, kebetulan saya simpan. Jadi
mungkin ada sebagian juga tulisannya Eyang Kartini di situ. Bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, Melayu, bukan? Melayu. Melayu ya. Iya, ada yang Jawa, ada yang Melayu, dan campuran dengan bahasa Belanda. Dan Bu Faya mengerti isinya, Bu? Saya belum baca satu persatu, Pak. Kalau yang sudah saya baca, saya tahu isinya, bahwa semua rata-rata isinya tuh ungkapan cita-citanya, Pak. Jadi memang beliau mempunyai keinginan untuk memajukan kaum wanita di sini. Karena selalu kalau keluar kabupaten yang dilihat adalah anak-anak wanita muda-muda sudah bawa gendong anak. Nah, itu yang beliau sebetulnya masih punya cita-cita tinggi tapi kan terbentur dengan dia dipingit dan harus menikah. Tapi walaupun demikian lewat tulisan, Pak, jadi keluarnya diungkapkannya lewat tulisan. Nanti Terus, coba kali lagi saya pelajari bukunya yang Kartini mengaku tidak begitu fasih berbahasa Melayu, dia lebih serak menulis dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Jawa. Tulisan Mojokerto. Oh, berarti itu buku apa? Rangkuman dan rangkuman, yang merangkum, Pak. Saya pelajari lagi. Jadi ingat kalau saya punya buku kumpulan itu. wow, wow. Dan itu belum dipublikasi. Belum, Pak. Belum. Wow. Nah, selain buku itu ada batik, ada apa lagi, Bu, yang masih tertinggal? Sebetulnya beliau itu juga senang dengan ini loh, Pak. Ramuan, Pak, ramuan Jawa. Seperti apa ya, Pak, kalau orang sakit apa ya, ada kunyit dengan ini, itu beliau senang sekali. Dan sering memberitahu memang makanya yang Kartini itu senang gitu, Pak, ke dapur, kemana, jadi sambil yang sebenarnya itu melanggar, tidak boleh. Tapi Oh, really? Oh, dilakukan. nah, Bu, wah berarti anaknya yang Kartini sudah tidak tahu apa-apa ya, Bu? Sudah. Iya, Pak, tidak mengenal ibunya Om tentunya. Om Om siapa? Salib, Pak. Om Saleh, Susaleh. Oh. Nah, juga sudah tidak ada peninggalan dari ibunya ya, Bu ya. Iya, tidak ada. Ya, yang mengasuh juga mbah-mbah yang di rumah pada waktu itu. Termasuk ya mbah-mbah yang di Kabupaten Rembang. Wow, sad story, Bu ya. Nah, Bu, dari keseluruhan tadi yang kita omongkan, kita obrolkan, sebetulnya ya tentu saja ada jabatan yang masih ada masih properti yang masih kita bisa lihat, Bu. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan dari keluarga besar itu, ajaran apa, Bu, yang sering diajarkan dari Eyang Buyut ke cucu atau cicit-cicitnya ini, Bu? Apakah masih tersisa ajaran-ajaran ya seperti tadi kan Ibu suka puasa tetapi ungkapan, ajaran apa yang sering diucapkan turun-menurun gitu? Nguri-nguri budaya, Pak. Nguri-nguri adat. Gitu. Jangan sampai ditinggalkan.
Kalau saya lakukan, Pak. Seperti kalau menikah ya siraman, sungkeman itu wajib, Pak. Karena itu maknanya luar biasa. Jadi semua semua ada semua ada hitungannya, Pak. Oh, masih ada hitungannya? Masih Oh, hitungannya. nah biasanya tanya kepada siapa hitungan-hitungan ini, Bu? Hitungan-hitungan itu kadang-kadang saya tanya ke kakak, kadang-kadang ada orang yang saya bisa bisa saya mintain pertimbangan gitu, Pak. Jadi harus dilakukan. Tapi sepertinya generasi sekarang ini sudah nggak masuk akal gitu, Pak, katanya ya. Tapi bagi saya pribadi itu, ada pengaruhnya gitu, Pak. Atau karena sugesti saya aja, atau karena memang saya didikan kuno, tapi bukan feodal loh, Pak. Karena saya yang paling melawan kefeodalan. Loh, Bu, sejak umur berapa Bu Faya tahu, oh ya, Eyang Kartini itu salah satu yang keluarga kami gitu, taunya sejak kapan, Bu? Sejak kecil, Pak. Sejak kecil saya sudah selalu ditanamkan dan, eee, ya itu tadi, Pak, karena feodal. Jadi kita ini dulu nggak boleh, Pak, bicara dengan orang belakang gitu, nggak boleh. Wah, yang gini semua semua dipisahkan, tapi saya nggak mau, Pak. Saya tetap aja bandel gitu, apa ya, akrab dengan mereka. Bahkan makanan pun dulu kan dipisah, Pak. Saya senang makanannya dia gitu. Kenapa sih dengan kaleng piringnya? Saya coba. Rupanya padahal sekarang kebalikannya, Pak. Piring kaleng mahal. Itu di restoran mewah sekarang, Bu. Sekarang tren. Dulu saya mencuri-curi itu, Pak. Pengen mencoba makan di piring kaleng itu. Oh, sampai begitunya. Wow. Bu, nah sampai sampai ke anak Ibu, Bu Tia dan sebagainya. Tetapi apakah kalau dari Ibu sendiri kan saya tahu bahwa itu ada satu kebanggaan keluarga tersendiri bahwa priayi Pantura lah kita bisa ngomong. Tetapi kalau dari Ibu ke bawah itu apakah masih ada mindset pikiran itu, Bu? Atau Hmm, sudah hilang? Sepertinya belum hilang sama sekali, Pak. Sekarang saya sering cerita ke cucu-cucu justru. Tapi entah dia tahu apa enggak, tapi saya ceritakan aja. Ya. Kemudian seperti aturan-aturan ketat ya, kita tidak boleh tertawa besar, tidak boleh teriak-teriak, itu masih sangat tertanam ya. Jadi kalau apa gitu anak-anak ngomong keras, gitu. Jangan Ya itu keras. budaya Jawa itu. Tapi Pantura kan eh, agak berbeda dengan yang selatan, Bu. Ya, Ya. jadi Nah, memang itu kan disebutnya pesisir ya Pak, masih jauh lebih kasar daripada yang selatan. Ya. ya. Dan teman-teman nggak ada yang tanya tadi. Iya asli. Oh, malah pada ngantuk Pak. Nggak, saya harus eh, saya harus eh, saya harus tanyanya hati-hati. Soalnya saya tahu cuma tulisannya Kartini, cuma saya nggak tahu silsilah keluarga dan terah dan sebagainya. Nah, Bu, berarti semua penguasa-penguasa itu sudah keturunannya segala itu sudah hanya hanya keluarga-keluarga kecil saja ya, sudah tidak berhubungan semua ya Bu ya. Udah
sudah masing-masing. Yang Madura masih ada hubungan, Bu? Madura, maksud Bapak? Kan tadi ada Eyang Ti yang dari Madura. Eyang Nasirah itu bapaknya Kiai dari Madura. Sudah nggak ada hubungan lagi? Tidak ada hubungannya, Pak. Wow, long story. Iya. Makamnya yang kasihan, tapi sekarang sudah bagus, sudah dipugar bagus. Yang di Pecangaan, Pak. Makamnya orang tuanya Ibu Ngasirah. Sudah dipugar bagus oleh Pemda Jepara. Wow. Dan ya, yang ingin saya tanyakan lagi itu, berarti kan sudah tidak ada properti lagi, Bu, ya? Di mana, Pak? Di masing-masing keluarga? Jepara, di Rembang, itu berarti sudah diambil pemerintah semua, ya? Yang menjadi museum itu, Pak, barang-barangnya. Oke. Yang renovasi Museum Kartini teman saya. Ya. Banyak barang Eropa katanya di sana. Iya, pembukaannya kan tersendat karena pandemi ini, Pak. Sudah persiapan tapi nggak bisa berlanjut. Kalau di Madura bisa ditarik dari ayahnya Mama, Dr. Abdul Rahman katanya. Saya sudah, biar nggak panjang ceritanya, saya bilang. Soalnya Madura itu juga salah satu daerah yang eksotis itu sebetulnya, yang belum kita tahunya, kita nggak tahu apa-apa tentang Madura. Padahal Keraton Madura juga cantik itu. Iya, Keraton Koneng ya, Pak, ya. Pernah ke sana, Bapak? Saya nggak pernah, cuma kalau teman-teman itu, waduh, cerita tentang Madura, kemajuannya tentang Madura. Iya. Di Sumeneb, Keraton Koneng. Ayah saya kan dari sana, jadi masih ada kaitannya dengan itu Sultan Abdul Rahman. Udah, Pak, jangan ke sana nanti. Nah, Keraton Koneng bisa ditarik itu. Oh. Oke, cukup Mas Bayu. Oke, terima kasih Bu Faya atas sharingnya, atas waktunya. Ini sangat menarik sekali. Paling tidak saya belajar lebih banyak tentang. Semoga Bapak puas dengan jawaban saya yang sangat terbatas ini. Kita harus ketemu di Semarang, Bu. Loh, sekarang Semarangnya di mana? Semarang, saya di Majapahit, Pak. Oh, di Majapahit. Kapan-kapan kita kalau di Semarang harus ketemuan, Bu. Ya, nanti mampir ke Sampokong ya, Pak, ya. Rumah saya di Manyaran, Bu. Oh, rumahnya di Manyaran, Bapak. Di Manyaran. Ibu saya masih di Manyaran. Ya, Terima kasih, Pak. Luas sekali sekarang Manyaran. Ya, dulu di WR Supratman. Ya. Ya. Supratman, ya. Saya tahu Jalan Baru. Nah, oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Ya, selamat sore. Oke. Yeah.